Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami IDR Lions dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Indonesia Purwakarta izin memperkenalkan diri. Saya Rahul Rahman sebagai pembicara pertama. Saya Muhammad Iqbal Harudin sebagai pembicara kedua. Dan saya Dada Nugraha sebagai pembicara ketiga. Di sini kami akan memberikan sebuah argumentasi terkait mosi yang diberikan oleh panitia, yaitu sebagai langkah pemerataan kesempatan kerja bagi daerah yang tidak terindustrialisasi. Dewan menyetujui keputusan Menteri dalam menghapus kebijakan dalam angka minimum penyerapan tenaga kerja lokal dalam industri sebesar 30%. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Berarti, daerah yang terindustri adalah daerah yang ada kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya. Sementara, daerah yang tidak terindustri adalah daerah yang tidak ada kegiatan ekonominya. Maka dari itu, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan perlu diadakannya manufakturisasi antara tenaga kerja yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami setuju dengan Dewan untuk menghapuskan kebijakan penyerapan tenaga lokal dalam industri sebesar 30% ini. Mengingat begitu banyak SDM luar daerah industri yang berkompeten dan berkualitas tetapi tidak terserap dan mengakibatkan industri tidak bisa berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diharuskan untuk membuka selebar-lebarnya kesempatan kerja untuk luar daerah industri. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut undang-undang tersebut, salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, serta menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga nantinya ketika orang ini sudah resign dari tempat kerjanya, orang ini bisa menciptakan industri baru di daerahnya karena sudah dibekali ilmu dan pengalaman yang mumpuni, sehingga menciptakan industri yang bisa berdaya saing nantinya. Sekian dan terima kasih. Saya sebagai pembicara kedua ingin memperkuat argumentasi yang diberikan oleh pembicara pertama, sekaligus didasari dengan fakta-fakta ataupun peraturan-peraturan yang sudah ada. Di sini saya menyampaikan dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan ideologi negara kita sebagai panutan dari segala bentuk hubungan antara individu dengan individu dari rakyat ataupun semua orang di negara. Di sini untuk pasal pertama yaitu adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya yaitu adalah pasal 28D ayat 2 menerangkan bahwa setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan dua pasal tersebut, dijelaskan bahwa setiap individu, setiap orang, setiap warga negara tidak terlepas dari yang namanya berasal dari dunia industri ataupun daerah industri ataupun bukan, mempunyai hak yang sama, mempunyai hak dan sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut terbukti ataupun selaras dengan pernyataan dari pemateri pertama yang tadi sampaikan akan memunculkan daerah-daerah industrial baru di kabupaten ataupun wilayah kota yang tadinya tidak terdaftar ataupun tidak termasuk daerah industri. Dengan adanya
penghapusan peraturan yang mengharuskan minimum kerja lokal sekitar 30% itu akan memunculkan potensi-potensi daerah baru yang tadinya belum menjadi daerah industri akan menjadi daerah industri dengan adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan di daerah-daerah yang sudah industri sebelumnya. Karena dua pasal tadi sebelumnya diterangkan. Sekian dan terima kasih. Oke, saya pembicara ketiga ingin menyambung kembali argumentasi dan juga pemaparan argumentasi dari pembicara pertama dan juga pembicara kedua mengenai implementasi sebagai solusi agar kita bisa belajar bagaimana caranya untuk bisa memajukan daerah-daerah industrial dengan daerah-daerah industri. Nah, dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kabupaten Purwakarta, menjalankan sebuah program yang bernama Skill Development Center, disingkat SDC. Nah, untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing yang dibutuhkan dalam dunia kerja di Kabupaten Purwakarta. Program SDC ini melibatkan 3 unsur yang sangat-sangat sentral. Pertama adalah pemerintah, kedua adalah akademisi, dan yang ketiga adalah dunia usaha atau industri. Nah, melalui analisis potensi daerah program kolaborasi dari 3 unsur yang sangat fundamental ini dapat merealisasikan supply dan demand ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta sebagai kota industri. Nah, dengan meningkatnya skill para pencari kerja dan para tenaga kerja, baik dari dalam dan dari luar, selain untuk siap dan bisa bekerja di perusahaan, mereka juga bisa memanfaatkan skill-skillnya, edukasinya, dan apa ilmu-ilmu yang dia miliki untuk bagaimana mengimplementasikan ke daerah-daerahnya sebagai berwirausaha untuk memberikan kesempatan daerah-daerah non-industrial baru menjadi daerah industri baru setelah tidak bekerja pada suatu perusahaan dan menciptakan industri baru. Nah, menindaklanjuti argumen yang kami sampaikan tadi bahwa penting sekali kita memaksimalkan program dari Dinas Disnakertrans tersebut. Karena apa? Ini bisa menjadi program unggulan yang bisa menjadi gambaran agar kota-kota industrial bisa belajar dari program ini sehingga pemerataan kesejahteraan dari para masyarakat di Jawa Barat ataupun di masyarakat secara luas itu akan merata. Sehingga ini akan menjadi sebuah solusi yang akan besar sekali terutama bagi para pekerja produktif, para pemuda kita. Sebab Syubanul Yaum Rijalul God, pemudi hari ini adalah pemimpin hari esok, di mana kita akan menjadi sebuah agen perubahan yang akan membawa dan memberikan solusi akan terhadap masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah argumentasi dari kami. Kami sangat setuju sekali dengan adanya penghapusan dari tenaga kerja lokal industri. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf ya tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.